Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kabarnya gimana, sehat semua ya? Ada yang sudah bahagia dari duka yang kemarin? Belum. Ya Allah, saya berdoa ya Allah, teman-teman saya di Medan hari ini, kota Medan, kota yang paling soft spoken di Indonesia ya Allah. Saya berdoa ya Allah, mudahkanlah urusan teman-teman saya ya Allah. Yang hadir pada pagi hari ini semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan dia jodohnya. Gimana setelah soul session yang keberapa? Sekarang kita ada intimate session. Apakah hari sudah kelihatan hilalnya? Berarti bisa dipastikan Ramadan besok sendiri lagi, betul? Betul. Ya Allah, semoga Ramadan besok kalau misalnya belum ketemu ya Allah, Syawal teman-teman saya ketemu jodohnya ya Allah. Dapat jodoh yang soleh, jodoh yang baik, jodoh yang soft spoken, jodoh yang pengertian, jodoh yang selalu memberikan afirmasi yang baik ketika saya marah, dan jodoh yang selalu mengerti saya. Amin Allahumma. Aminnya makin kesini pesimis kayaknya ya. Nggak apa-apa. Oh, mau yang kaya? Ya Allah, berikan jodoh yang kaya, kaya 7 turunan, generasi pewaris bukan perintis, gak punya ipar, gak punya mertua. Inilah contoh menantu durhaka ya. Teman-teman, saya mau kasih kabar bahagia. Jadi ternyata saya dapat informasi tadi, nanti semua teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini akan dapat gift dari Wardah. Cuman ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, teman-teman sekarang sudah masuk grup semua ya? Nah, bukan grup yang kajian? Belum? Oke. Pokoknya nanti itu teman-teman bisa buka Instagram story. Yang sudah masuk di grup mungkin bisa save file frame-nya yang ada di grup. Yang belum mungkin bisa langsung buka Instagram story, pilih video mau di-upload, kemudian lanjut klik stiker di-tag di @brave_beauty_medan MDN, Brave_beauty_MDN, dan juga di-tag di tim dakwah organizer. Nanti yang sudah upload story itu, nanti pas keluar dari pintu keluar teman-teman bisa ngambil gift dari Wardah gitu ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya salam sekali lagi, tolong kasih salam yang paling meriah, jawab salam yang paling semangat, jawab salam yang kalian paling plong, lupakan semua masalah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, yang pertama dan paling utama saya selalu ingin ajak teman-teman buat senantiasa bersyukur. Bersyukur kita masih diberikan hati yang hidup. Bersyukur kita masih diberikan Allah bagaimana mendevelopment emosi kita, bagaimana mendevelopment amarah kita. Bersyukur kita masih diberikan Allah penghalau dari badai-badai yang senantiasa gak pernah berhenti datang ke hidup kita. Itu patut kita syukuri. Kita bersyukur sama Allah walaupun tidak ada satupun orang yang mau support kita. Seenggaknya masih ada support system lain. Walaupun support system itu adalah kajian pada pagi hari ini itu sendiri, kita bersyukur. Dan yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan di junjungan kita, Nabi kita yang senantiasa Nabi kita ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk berdamai dengan badai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pengen kasih tahu pada teman-teman bahwasanya hati kita ini adalah organ tubuh yang pertama kali capek. Hatinya wanita-wanita hebat yang hadir pada pagi hari ini, hatinya laki-laki hebat yang hadir pada pagi hari ini, hatinya saya, hatinya kalian, organ tubuh yang paling capek. Kok bisa Mas Rehan? Karena 24 jam merespon dunia. 24/7 kali 24 jam. Gimana sih jadi cewek standar TikTok? Kenapa sih aku gak dapet jodoh? Apa aku harus jadi cewek standar TikTok? Apa aku harus jadi cowok standar TikTok? Apa aku harus jadi anak standar TikTok? Apakah aku harus jadi orang tua standar TikTok? Capek. Dan kita tidak membiarkan hati kita beristirahat. Kalau saya berjujur teman-teman,
Kalau misalnya dunia ini semakin ramai, dunia ini semakin toksik, maka yang pertama kali respon itu adalah hati. Yang pertama kali kena badai adalah hati. Yang pertama kali menopang beban adalah hati. Dan tentunya yang pertama kali merasakan sakit adalah hati. Sakit diobati sembuh, sakit tidak diobati, ada kemungkinan besar hati itu bisa mati. Maka saya di sini ingin mengucapkan terima kasih banyak sama teman-teman. Mungkin tidak seutuhnya dari kita semua sudah sembuh dengan masalah kita. Mungkin tidak semuanya dari kita sudah selesai dengan masalah kita. Tapi setidaknya teman-teman hadir pada pagi hari ini, teman-teman datang pada pagi hari ini, itu menunjukkan bahwasanya apa? Kalian hebat. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang tidak pernah diucapkan terima kasih. Saya ingin mengatakan teman-teman hebat. Untuk teman-teman yang tidak pernah dapat afirmasi hebat. Untuk para anak pertama, terima kasih sudah menjadi contoh untuk adik-adik kalian. Terima kasih sudah jadi tulang punggung. Untuk anak pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah mengalah untuk menunda menikah, menunda kuliah, menghabiskan semua penghasilan yang kalian dapatkan 1 bulan dengan kalian harus dimarahin sama bos, berangkat kantor pagi-pagi, lemburan, nutup cicilan keluarga. Untuk anak pertama terima kasih yang kalian selalu marah, tapi nggak tahu marah kemana karena orang tuh nggak pernah nanya, kak kamu nggak apa-apa, kak kamu baik-baik aja. Pengen ditanya itu tapi nggak pernah ditanya. Terima kasih untuk anak pertama yang selalu memendam maunya sendiri tanpa berharap untuk ditanya, kakak maunya apa sih? Tapi selalu harus tahu, maunya mama begini, maunya ayah begini. Terima kasih. Bahwa kalian itu luar biasa. Hati kalian tegaknya luar biasa. Untuk para anak tengah, yang selalu dianggap seperti anak tiri. Untuk para anak tengah yang selalu tidak pernah dianggap ada keberadaannya di rumah, yang kalian harus bingung, saya tuh harus ngalah ke adik atau ke kakak sih ya? Aku ini anak kalian juga. Aku juga berhak kalian sayangi. Thank you. Terima kasih. Dan untuk para anak bungsu, ya selalu disalah-salahin, yang sudah hidup di mana kejayaan orang tua sudah habis. Kakak sudah sukses dengan kejayaan orang tua, kakak kedua juga, kita yang anak bungsu tidak menikmati itu. Untuk para pasangan yang dikhianatin, yang hidup dengan pasangan yang toksik, suami yang toksik, istri yang toksik, terima kasih sudah bertahan demi anak-anak kalian. Untuk para orang tua yang anaknya mungkin susah diatur, terima kasih sudah mau berjuang merawat mereka. Dan untuk para anak, entah kalian anak bungsu, anak tengah, anak pertama, terima kasih sudah menjadi tempat untuk meluapkan amarah orang tua kalian dari kecil. Terima kasih sudah bisa menjadi peredam amarah orang tua kalian sejak kecil, yang sampai kalian bingung mau marah kemana. Kalian mau buang itu kemana nggak tahu. Nggak punya tempat safe place buat cerita di rumah-rumah, bukan tempat yang kenal buat tempat kalian. Saya coba, saya kena kon Mas Rehan, saya paling bisa marah-marah di situ, saya nggak punya tempat lagi. Maka hari ini, segala ujian, segala badai, kita akan lewati bersama. Kita akan berdamai dengan badai. Nanti insya Allah disampaikan saya maksud akan cuma sebelum itu ada sebuah film yang tentunya kami buat untuk mewakili perasaan teman-teman, stres ya teman-teman, depresinya teman-teman. Mari kita saksikan film berikut ini. Udah sendiri. Mana dong?
Badai nggak selesai-selesai hidup aku ini. Badai terus, kapan pelanginya? Sama mau buat. Ya apa, protes pun nggak bisa aku. Kalau ini senang kali muji hidup aku nih. Gak ada capek-capeknya muji hidup aku. Kayak aku aja yang diuji kayak gini, capek istirahat gitu. Bisa nggak dikasih waktu kayak coba lah sehari 2 hari aja aku cari obat kesenangan di dunia, happy. Dengan gila sih penting aku lah. Ya kan, udah miskin, banyak ujian. Tahu kok. Duit aja minjem kok. Kalau itu kan menciptakan hari itu 7 ya. Betul. Yang kita tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Setelah Sabtu, Minggu. oh inilah kenapa gue diuji Ahad. Senin sampai Ahad, ada 7 hari. Seenggaknya Senin sampai Sabtu, atau katakanlah Senin sampai Jumat, kau kerja. Liburnya cuma 2 hari. Anggaplah Senin sampai Jumat itu ujian. Kenapa liburan itu cuma dikasih 2 hari? Dikit aja waktunya. Agar kau bisa menikmati apa-apa yang istimewa walaupun itu sedikit. Karena kebanyakan orang itu apa? Lupa untuk mensyukuri yang sedikit. Lupa untuk bisa membahagiakan hal-hal kecil. Salahin terus 4 hari sebelumnya, 5 hari sebelumnya, 2 hari setelahnya nggak ada bersyukur-syukur. Tapi ini kebanyakan. Ini tuh udah kebanyakan. Habis duit aku, jelas. Sampai kapan? Ini badai sampai kapan? Sampai gue mati, sampai gak ada yang jamin juga gue mati bahagia. Gak ada. Di dunia aja kayak gini, gimana gue mati ntar? Ini nanti kalau bisa gue copot ya, gue copot, gue buang. Gak bisa. Akal gue nggak bisa. Ini gue gak punya hati sekalian. Betul. Emang kadang-kadang kalau masalah kayak gini harus marah memang. Nanti kalau udah marah, keluarkan semua energi negatif kau yang punya, baru kau cerita sama aku lagi. Kalau kayak gini, mana mau ngasih nasihat ke kau? Jangankan aku mau ngasih nasihat ke kau, ibu kau hidup lagi dari kubur, kau nggak mampu ngasih nasihat ke kau. Kau pikir hidup mama kau setelah meninggal di bawah tanah sana bahagia nih aku yang sekarang? Berapa tahun mama aku ngasih kau makan cuma buat ngeluh kayak gini? Berapa lama bapak kau kasih kau padi buat dimakan cuma dipakai buat ngeluh kayak gini? Badanku, perutku, pundakku, kepalaku, dari mana datangnya? Keringat bapakku, nangis ibuku, kau pakai buat ngeluh kayak gini? Gimana gak lucu? Sini, ruhku, napasku, Allah ngasih dengan bahagia, kau pakai dipakai buat marah-marah kayak gini. Gimana gak diuji terus. Suka harus gimana? Gua harus gimana? Bahkan kau dengerin aku bakal ngasih tahu kau semua kisah dimana ini bukan lagi tentang seorang laki-laki tapi perempuan yang menyerami badainya sampai kemudian dia berdamai dengan badai.
makhluk yang sosial. Setidaknya kita pernah mendengar atau bahkan didengarkan cerita kita melalui teman kita, saudara kita, bestie kita, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita bicara badai di depan orang yang belum pernah merasakan badai itu, maka cerita badai kita akan seperti angin kecil di matanya. Dan ini yang harus kita sepakati. Kalau kita berbicara tentang badai di depan orang yang belum pernah merasakan badai itu, maka badai kehidupan kita akan seperti angin kecil di depan matanya. Kalau kita berbicara tentang arti dari kehilangan, maka mungkin dia akan menjawab sesuai teori, tenang aja. Seiring bertambahnya waktu, rasa kehilangan itu akan memudar. Tapi nyatanya tidak. Bagi kita yang pernah mengalami badai kehilangan, seiring bertambahnya waktu, badai itu bukan menghilang, tapi kian membesar, karena tidak pernah ada obat daripada kehilangan selain pertemuan. Tidak pernah ada obat daripada kehilangan selain bertemu kembali. Kalau kita berbicara tentang ikhlas, jauh sebelum teman-teman kita menyemangati kita agar ikhlas, kita udah lebih dulu ikhlas. Tapi badai itu akan tetap seperti angin kecil di depan matanya. Maka di episode kali ini, bagaimana cara kita menceritakan badai kita, mendengarkan badai orang lain melalui satu kisah perempuan yang namanya ter-highlight di dalam Al-Quran, yang namanya disorot di dalam Al-Quran, yang rasa tangisnya diabadikan di dalam Al-Quran, yang badainya kemudian Allah highlight di dalam Al-Quran. Bahkan saking agungnya perempuan ini, namanya Allah jadikan surah di dalam Al-Quran. Kehebatan perempuan ini Allah ciptakan, kemudian Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Maka episode kali ini, berdamai dengan badai, kita ambil dari sebuah tokoh yang sangat luar biasa, Allah abadikan di dalam Al-Quran, yakni Ibunda Maryam. Kalau kita lihat, kalau kita mau mengadu, kalau kita mau membandingkan cerita kita dibanding dengan Ibunda Maryam, maka cerita kita tidak ada apa-apanya. Cerita kita adalah angin kecil yang jauh daripada kejadian hebat yang pernah dilalui oleh Ibunda Maryam. Ibunda Maryam seorang diri. Ibunda Maryam tidak punya bestie. Ibunda Maryam tidak menceritakan sana sini. Ibunda Maryam menyelami rasa sakitnya sendiri. Ibunda Maryam tidak memiliki support system. Inilah yang terjadi kalau kita lihat. Allah mengatakan, fahamalathu fantabatat bihi makanan qasiyya. Maka Ibunda Maryam mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Cerita ini bermula ketika seorang perempuan yang dikenal dengan kesuciannya, wanita yang tidak pernah tersentuh, wanita yang selalu menjaga jarak dengan laki-laki. Semua ekspektasi tinggi dihadirkan oleh orang Bani Israel kepada perempuan yang bernama Ibunda Maryam. Seluruh ekspektasi itu kemudian hancur.
Seluruh ekspektasi itu kemudian sirna ketika Ibunda Maryam di perutnya mengandung seorang anak tanpa seorang ayah, tanpa seorang suami, tanpa adanya laki-laki yang menyentuh. Semua ekspektasi yang dibangun, semua ekspektasi yang dihadirkan itu hancur. Ini mungkin sama seperti kita yang sekarang memberikan ekspektasi yang begitu istimewa, tapi kemudian ketika ekspektasi itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita kecewa. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Ibunda Maryam kemudian mengasingkan dirinya ke tempat yang jauh, karena semua lisan orang Bani Israel mengatakan bahwasanya Ibunda Maryam adalah orang hasil zina, orang yang berzina, orang yang selama ini menutupi aibnya, orang yang selama ini hanya membranding dirinya suci. Tapi lihat apa yang terjadi. Ibunda Maryam memiliki seorang anak di perutnya. Tidak tahan kemudian Ibunda Maryam merasakan sakit yang dilontarkan oleh lisan orang-orang Bani Israel. Ibunda Maryam melakukan treatmentnya, yaitu mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Treatment kita yang pertama bagi kita yang mengalami badai, coba mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Mungkin sebagian di antara kita akan mengatakan bahwasanya sendiri itu tidak enak, sendiri itu menyakitkan. Tapi ternyata inilah treatment paling ampuh dari seorang wanita yang paling agung. Sendiri itu tidak semenyakitkan itu, sendiri itu semenikmatkan itu. Kamu jauh dari lisan orang yang menyakiti kamu, karena hati kamu terlalu berharga untuk disakiti oleh lisan orang yang menyakiti. Yang kemudian kalau kita lihat bersama siapa Ibunda Maryam pergi, kandungannya ke tempat yang jauh. Inilah yang dinamakan dengan support system. Kalau bukan karena Isa alaihi salatu wassalam yang ada di perutnya, mungkin Ibunda Maryam tidak akan pergi jauh. Kalau mungkin bukan karena support system yang ada di kandungannya, mungkin Ibunda Maryam akan tetap stay di rumahnya. Tapi inilah yang berlaku. Hati Ibunda Maryam terlalu rapuh untuk mendengarkan lisan-lisan jahat. Coba menyendiri, mencari tempat yang sunyi, karena hati kita terlalu istimewa untuk disakiti oleh orang-orang yang sebenarnya tidak peduli terhadap kita. Bawa support system itu. Ada orang tua yang harus kita banggakan, ada adik kita yang bertompang kepada kita, ada keluarga yang meletakkan semua harapan di pundak kita. Bawa semua support system itu ke tempat yang jauh. Inilah treatment Ibunda Maryam. Coba kita bayangkan teman-teman, agar kita sedikit pejamkan mata kita, kita lihat Ibunda Maryam mengandung, mengasingkan diri, bukan di desa, bukan di kota, tapi di padang tandus. Tidak ada siapa-siapa, hamil tua, tidak ada bidan, tidak ada teman, hanya seorang diri dengan dua jiwa. Jiwanya dengan jiwa Isa alaihi salatu wassalam di kandungannya. Kemudian setelah Ibunda Maryam mengandung dan mengasingkan diri, treatment yang kedua, setelah merasakan rasa sakit ini, Ibunda Maryam kemudian menjalani hari-harinya yang sendiri. Cerita ini berlanjut setelah ayat 23 masuk ke ayat 24. Apakah episode ini habis? Belum. Episodenya berlanjut ke ayat setelahnya.
Fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Kemudian ternyata ibunda Maryam itu sedang hamil tua, seorang diri, tidak ada laki-laki, tidak ada paman, tidak ada ayah, tidak ada bibi, tidak ada bidan yang ingin menolong dalam rasa sakit ini. Kemudian kalau kita lihat, atau mungkin kita pernah menyaksikan seorang ibu yang ingin melahirkan anaknya, rasa sakit itu yang harus kita sepakati lebih sakit daripada rasa sakit-sakit yang pernah kita alami. Saya berani bertaruh karena saya pernah melihat istri saya melahirkan di depan mata saya, dan saya tidak pernah menyaksikan sakit melebihi daripada rasa sakitnya melahirkan. Sakit melahirkan, mungkin kalau masih ditemani sama sanak saudara, rasanya mungkin agak sedikit membahagiakan. Tapi kalau sendiri, rasa sakit melahirkan itu seorang diri, tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang menemani. Rasa sakit itu dia pendam sendiri, rasa sakit itu dia bawa. Tidak ada sandaran, tidak ada tempat untuk bertompang. Cuma ada satu pohon yang bisa memberikan naungan di bawahnya. Disitulah ibunda Maryam kemudian menyandarkan dirinya, menyandarkan punggungnya ke tempat orang yang tidak ada melihat. Dia bersandar di pangkal pohon kurma. Dan dari sinilah kita tahu ternyata kenapa cerita ini harus dimuat oleh seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Karena yang kita tahu ternyata perempuan itu adalah makhluk responsif. Ibunda langsung mengatakan ketika rasa sakitnya begitu luar biasa, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ibunda Maryam mengatakan, ya Allah, wahai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Semua kita sepakat bahwasanya perempuan adalah makhluk responsif, yang ketika kita pergi ke tempat pernikahan, di bawah kaki kita ada gelas yang berisi air. Kemudian kita menendang air tersebut. Respon laki-laki ketika menendang gelas tersebut langsung menegakkan gelas tersebut. Tapi respon perempuan ketika mendapati bahwasanya kakinya baru saja menendang air di dalam gelas, respon pertamanya bukan menegakkan gelas, tapi teriak. Karena respon perempuan harus menyatakan sedemikian secepatnya terhadap badai yang terjadi, dan perempuan ingin segera menyelesaikan perkara badainya secepat apapun yang dia bisa. Bahkan sebagian di antara kita secara data mengatakan orang yang paling banyak bunuh diri itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Ibunda Maryam mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha kuntu nasyan mansiya. Coba kita bayangin banget seorang ibu, seorang diri, darah bersimbah di mana-mana, dalam keadaan yang panas, dalam keadaan tidak air minum, tidak ada makanan, cuma ada kasur. Itu pun bukannya di kasur, akan tetapi pelepah dari pohon kurma. Dia pakai, dia sandarkan. Mungkin kalau kita sekarang bersandar di kursi berwarna merah, begitu empuk, punggung kita merasakan kenyamanan. Kalau kita bayangkan ibunda Maryam, pelepah pohon kurma, di pangkal pohon kurma. Kalau kita mengatakan pada diri kita, masalah saya paling besar di antara masalah yang lain, begitu menafikan. Kalau kita lihat kejadian ibunda Maryam, setelah dihina, setelah dicaci, membawa support sistemnya seorang diri di tempat yang jauh, di tempat yang panas, tidak ada makan, tidak ada minum, seorang diri
Ibunda Maryam mungkin adalah orang yang satu-satunya boleh mengatakan qalat ya laitani, aku lebih baik mati. Jauh lebih layak daripada kita yang mengatakan lebih baik aku mati. Dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Kemudian ketika Ibunda Maryam seorang diri, apakah betul-betul Ibunda Maryam seorang diri? Dari sinilah akhirnya kita tahu kejadian hebat ini mulai berubah. Ternyata ketika kamu sendiri, nyatanya kamu betul-betul tidak sendiri. Ibunda Maryam ditemani oleh satu makhluk Allah yang paling indah, oleh satu ciptaan Allah yang paling agung, yang menjadi komandan di antara para malaikat. Di ayat 24 cerita ini berlanjut. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maka lihat siapa yang diutus ketika kamu dalam keadaan sendiri. Yang diutus kepadamu ketika kamu lagi dalam keadaan sendiri adalah komandan dari para komandan para malaikat. Orang yang paling dekat suasananya dengan Allah, orang yang paling dekat kehidupannya dengan Allah. Inilah malaikat Jibril yang Allah sampaikan, yang Allah ceritakan. Ternyata di episode kali ini ada satu tokoh yang menjadi tokoh paling berpengaruh. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kalau kita lihat ayat ini, mungkin sebagian kita tidak menotis kenapa malaikat Jibril harus berseru kepada Ibunda Maryam. Kenapa malaikat Jibril harus menyemangati Ibunda Maryam? Kenapa malaikat Jibril harus memberi nasihat kepada Ibunda Maryam dari tempat yang aslinya dia itu tinggi menuju ke tempat yang rendah? Apakah ini underestimate-nya malaikat Jibril? Kenapa malaikat Jibril harus rela-rela turun ke tempat yang rendah? Kenapa malaikat Jibril capek-capek harus turun ke tempat yang dekat dengan Ibunda Maryam? Padahal malaikat Jibril adalah sosok yang paling agung, sosok yang dekat dengan Allah. Dari sinilah kita tahu ternyata yang dihadapkan oleh malaikat Jibril bukan hanya orang yang luar biasa, akan tetapi seorang perempuan. Sebagian di antara kita mungkin pernah mendengar ada satu tokoh yang bernama Dr. Aisyah Dahlan. Dr. Aisyah Dahlan itu pernah bilang, ketika laki-laki dan perempuan itu sedang lagi dalam keadaan emosinya, maka cara pengungkapan emosi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Laki-laki ketika emosi, maka cara yang paling dia lakukan adalah tidak menggunakan komunikasi, akan tetapi tindakan. Makanya kalau kita lihat, laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak bercerita, laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba mancing. Laki-laki tidak bercerita tapi tiba-tiba berbuat onar. Itu laki-laki. Tapi perempuan, apa yang dilakukan ketika dia sedang dalam keadaan emosinya? Bukan dengan tindakan, tapi menggunakan komunikasi, baik itu verbal atau non-verbal. Perempuan kalau punya masalah, bestinya harus tahu, masalahku adalah masalahmu besti, tapi masalahmu jangan dulu bawa ke masalahku karena masalahku banyak. Komunikasi. Perempuan tidak bisa kalau tidak cerita. Yang dia lakukan pertama ketika punya masalah balik adalah cerita. Itu namanya komunikasi verbal. Yang kemudian kedua, perempuan setelah emosi dia butuh komunikasi non verbal. Perempuan setelah dia cerita, dia menangis, komunikasi non verbalnya adalah dipeluk, diberikan pundak, kemudian untuk disandarkan kepalanya di pundak kita. Itu perempuan. Dan ternyata
Inilah yang terjadi. Dr. Aisyah Dahlan bilang kalau ingin menasihati seorang perempuan, maka harus dipastikan jarak antara kamu ketika mendengarkan cerita badainya jangan pernah lebih daripada 1 meter. Kalau lebih daripada 1 meter dia akan denial. Maka pastikan kepala sejajar dengan kepala, mata sejajar dengan mata, pundak sejajar dengan pundak, hidung sejajar dengan hidung, telinga sejajar dengan telinga. Lebih daripada itu, dia tidak akan mendengarkan ceritamu. Dia tidak akan mendengarkan nasihatmu. Dan dari sinilah kita tahu kenapa malaikat Jibril harus turun dari tempat yang tinggi. Karena yang dihadapkannya adalah seorang perempuan dengan badai yang harus didengarkan dengan jarak yang sangat dekat, dengan keadaan yang sangat dekat. Mungkin kita pernah situasi yang sama, teman kita punya masalah badai. Kalau kita bilang melalui by phone atau by call atau dari HP dari rumah, kita bilang kamu yang sabar. Mungkin dia akan teriak, aku udah sabar. Tapi ketika situasinya kamu dalam keadaan dekat, kamu pegang pundaknya, kamu katakan sabar ya. Mungkin itu lebih jauh didengar daripada kamu memberikan nasihat secara jauh. Dan inilah yang terjadi. Maka dia Jibril berseru kepadanya dari tempat yang sangat rendah, sejajar, setara dengan Ibunda Maryam. Kemudian yang kedua, perempuan itu ketika dia curhat masalah badainya, berbeda dengan kita laki-laki. Kalau laki-laki curhat tentang masalahnya, mungkin kalau kita membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, kelar. Karena yang kita mainkan ketika punya masalah adalah akal kita. Kalau kita bilang sama teman kita, masalah aku banyak, loh, tenang. Berapa hutangmu? Sekian. Hutangku jauh lebih besar. Tadinya kita mau kasihan sama diri kita, ternyata lebih kasihan kepada teman kita. Tapi kalau perempuan ingin membandingkan masalah dengan masalah yang lain, marah. Karena perempuan ketika mengungkapkan perasaan emosinya, yang kedua setelah yang dilakukan sama malaikat Jibril adalah validasi perasaan emosinya. Kalau dia lagi sedih, katakan memang sewajarnya kamu harus sedih. Kalau dia lagi marah, katakan dengan lantang memang seharusnya kamu itu marah. Jangan dulu dikatakan sabar, jangan dulu dikatakan sedih, tapi validasi perasaannya. Kalau dia marah, katakan marah. Kalau dia sedih, katakan sedih. Kalau dia takut, katakan takut. Kalau dia khawatir, katakan khawatir. Karena inilah yang berlaku sebagai pendengar yang baik. Malaikat Jibril mencontohkan kepada kita sebagai sosok yang menjadi pendengar yang baik. Setelah malaikat Jibril memvalidasi, setelah malaikat Jibril turun ke tempat yang rendah, memastikan agar omongannya didengar, agar Ibunda Maryam tidak denial, malaikat Jibril kemudian memvalidasi perasaannya. Baru setelah itu malaikat Jibril mengatakan, jangan bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Kejadian ini relate sama kehidupan kita yang sekarang. Seemosi apapun perempuan, belum dia megang mic untuk bertanya, air matanya jatuh sebelum komunikasi itu ada. Ibunda Maryam mengeluarkan air mata yang sangat banyak. Maka setelah Ibunda Maryam mengeluarkan air matanya, kisah ini berlanjut ke surah Maryam ayat 25. Ini ayat yang paling relate dengan kehidupan kita. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Qalat wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyyan. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Nyatanya data mengatakan orang yang paling banyak mengkonsumsi makanan yang manis, orang-orang psikologi mengatakan mengkonsumsi makanan yang manis itu bisa menambah euforia kebahagiaan. Dan ternyata faktanya begitu. Es krim itu bukan dibeli ketika musim panas. Es krim itu banyak dibeli ketika banyak perempuan yang menumpahkan air matanya. Sudahi sedihmu Besti, mari beli es krim bersamaku. Dan ini yang terjadi. Jangankan kita yang sekarang, perempuan yang agung dulu pun, ketika setelah dia menumpahkan air matanya,
yang dia cari adalah makan makanan yang manis. Mungkin ketika itu pilihannya tidak ada es krim, tapi makan makanan yang manis tersedia waktu itu cuma kurma. Karena mengkonsumsi makan makanan yang manis, setelah kita mencurahkan semua badai kita di depan orang yang bagus untuk mendengarkan, maka selanjutnya adalah cari makan makanan yang manis. Ini treatment sebelum mungkin kita secara tidak sadar sudah pernah melakukannya. Tapi lihatlah indahnya ayat ini bunyinya. Tusaqit alaiki rutoban janiyah. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya dia akan menggugurkan buah yang masak kepadamu. Kalau kamu mau sembuh dari perkara masalah badai, kalau kamu pengen keluar setelah kamu curhat, kalau kamu pengen badai itu reda setelah kamu beberkan ke teman kamu yang pandai untuk mendengarkan, maka cara selanjutnya adalah goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ini adalah satu kejadian yang sangat aneh. Seorang perempuan, di bawahnya bersimbah banyak darah, pengen sesuatu tapi tidak Allah langsung beri. Allah mengatakan kalau kamu mau konsumsi makan makanan yang manis, kalau kamu mau dapat kurma, maka coba goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ini seorang perempuan yang baru saja melahirkan. Berbeda dengan kita yang kuat. Kalau kita menggoyangkan pohon, apalagi pohon kurma yang sekuat dengan kita yang sekarang, itu pun mungkin mustahil pohon itu goyang. Tapi lihatlah yang berlaku sekarang. Bahkan seorang perempuan yang sudah kekuras tenaganya, Allah tetap mengatakan show your effort. Kalau kamu pengen keluar dari badai ini, semua orang akan mengatakan bahwasanya yang dilakukan sama Ibunda Maryam adalah effort yang tidak ada artinya. Siapa yang mengira? Seorang perempuan yang habis melahirkan disuruh oleh Allah mendorong pohon kurma agar dia bisa menikmati kurma itu. Jangankan beliau, jangankan dia, kita yang sekuat ini tidak mungkin pohon itu goyang. Tapi lihat apa yang terjadi. Apakah effort yang kecil di depan mata manusia akan disia-siakan oleh Allah? No, tidak. Allah tetap memandang effort itu begitu luar biasa. Allah tetap menjatuhkan buah kurma yang masak ke arahnya. Lihat ayatnya, yang paling bawah, yang paling tengah. Allah mengatakan alaiki rutoban janiyah. Dan rutob itu bukan buah kurma yang kita makan ketika di bulan Ramadan. Buah kurma yang kita makan di bulan Ramadan mungkin warnanya hitam atau coklat. Dan itu bahasa Arabnya adalah tamrun. Tapi kalau rutob, kurma yang seperti apa rutob? Kurma yang masih berwarna hijau, sedikit kekuning-kuningan. Artinya, kurma ini masih sangat kuat di dahannya. Bahkan ketika angin besar sekalipun, mungkin kurma ini tidak jatuh. Yang paling layak untuk jatuh adalah buah kurma yang masak, yang berwarna hitam atau yang berwarna coklat. Tapi tidak di sini. Effort kamu yang kecil di depan mata manusia akan tetap agung, akan tetap besar di mata Allah. Bahkan sesuatu hal yang mustahil pun Allah jadikan tidak mustahil. Rutob yang aslinya masih kuat di dahannya, masih berwarna hijau. Dengan effort kamu yang pengen keluar, pengen sembuh dari permasalahan badai, tetap Allah keluarkan. Show your effort. Terakhir, kisah ini kemudian ditutup dengan surah Maryam ayat 26. Treatment Allah terakhir. Allah mengatakan fakuli washrobi wa qurri aina fa in tarayna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallima al-yawma insiya. Maha baiknya Allah itu terlihat di sini. Allah mengatakan kepada Ibunda Maryam setelah menuangkan banyak air matanya, setelah curhat habis-habisan kepada malaikat Jibril, setelah kemudian dia memakan buah kurma yang masak, setelah kemudian dia bersimbah darah di bawahnya ketika melahirkan Isa alaihi salatu wassalam. Treatment Allah selanjutnya adalah hakuli.
makan. Apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah, jangan lupa makan. Karena kebanyakan di antara kita ketika dihadiri dengan permasalahan badai, enggan kita untuk makan. Mungkin sebagian di antara kita tidak ada yang menyemangati makan. Mesti kita mungkin menyemangati sabar, yang kuat, tapi tidak menyemangati tentang makan. Orang psikolog itu mengatakan, selain mengkonsumsi makanan yang manis untuk mengurangi kadar stres seseorang, makan makanan yang pedas ternyata bisa mengurangi daripada kadar stres seseorang. Ternyata orang yang paling banyak menghabiskan waktunya untuk makan makanan seblak, Pak, adalah dari golongan perempuan. Semakin banyak mungkin cabai yang dia masukkan ke dalam mangkoknya, mungkin semakin stres dia. Fakuli, makan. Setelah makan apa yang terjadi? Washrobi, kamu minum. Bahkan maaf banget, bagi kita minum minuman yang berwarna hijau terbuat dari rumput itu tidak enak, Pak. Tapi bagi perempuan, minuman ini manis, minuman ini menyegarkan. Setelah mereka makan seblak, mereka minum minuman berwarna hijau, atau yang sering dengan istilah matcha. Saya tidak tahu apa nikmatnya di mana, tapi mereka menikmatinya begitu tulus. Setelah makan, minum, treatment Allah yang ketiga adalah waqarri ainan, bersenang hatilah engkau. Atau di dalam tafsiran lain mengatakan waqarri ainan itu adalah jalan-jalan. Perempuan mana yang tidak suka jalan-jalan? Bahkan saking sukanya dia jalan-jalan, dia pakai motor bapaknya, dia isi bensinnya full, tapi dia tidak peduli bahwasanya olinya kosong. Yang penting bensin motor ayah saya full. Dia tidak tahu kalau rantainya kendor. Yang penting bensinnya full. Yang ada di otak saya ketika masalah besar itu adalah jalan-jalan. Pergi untuk menyendiri, makan, cari minuman. Qurri ain. Treatment Allah yang ketiga adalah jalan-jalan setelah makan dan minum. Atas bagaimana kemudian kalau kita tidak punya duit, kita dilahirkan dari rahim yang tidak memiliki apa-apa, kita dilahirkan dari keluarga yang susah. Apakah treatment ini hanya berlaku untuk orang yang kaya? No. Allah itu menciptakan kita, Allah itu Tuhan, bukan hanya untuk mereka yang kaya, tapi untuk kita juga yang susah. Treatment Allah yang terakhir, maka katakanlah faquli inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallima al-yawma insiya. Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Setelah makan, minum, jalan-jalan. Apa treatment Allah yang terakhir? Silent treatment atau shut up. Diam. Jangan menceritakan semua permasalahan badai kamu di depan semua orang, karena mereka tidak peduli. Shut up. Inilah yang dilakukan sama Ibunda Maryam. Silent treatment. Dan inilah yang dinamakan dengan situasi Maryam situation. Maryam situation adalah era di mana kamu diam, menikmati badaimu, tidak lagi mencurahkan kepada siapapun, karena tidak tahu. Karena tahu, tidak ada yang peduli dengan permasalahan badaimu. Inilah Maryam situation. Silent treatment. Kalau mau cerita boleh cerita, boleh. Sebagaimana dilakukan sama Nabi Yusuf. Cerita sama orang yang paling dia percaya, cerita sama orang yang paling dia memahami ceritanya, dan dia pun memahami permasalahannya. Nabi Yusuf cerita permasalahan badainya hanya kepada satu orang, yaitu bapaknya. Tidak semua saudaranya tahu cerita Nabi Yusuf. Kalau mau cerita, bahasa Gen Z kita yang sekarang, cerita. Kalau mau nangis, nangis, tapi jangan di first account. Ngamuklah, nangislah, curhatlah, tapi jangan di first account.
Semua itu bisa kamu lakukan di second account. Second account itu adalah isi daripada orang yang kita percaya dan dia pun mempercayai kita. Ceritalah di tempat yang kamu sukai, tempat yang dimana mereka memahami perasaan. Bukan semua orang kamu bisa curcol. Inilah yang terjadi. Penutupan dari ayat ini kemudian Allah tutup dengan satu surah yang sangat indah. Setelah semua ini berlanjut, Allah menutup dengan ayat qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Cerita ini bukan hanya satu orang, karena perasaan negatif itu menular. Mungkin kamu pernah mendengar temanmu curhat, tapi kemudian kamu merasakan khawatir yang dirasakan temanmu khawatir. Kamu mungkin dalam keadaan tidak bersedih, tapi setelah kamu mendengarkan cerita temanmu yang sedih, kamu pun ikut sedih. Hebatnya Allah, Allah mengatakan qala, jangan kamu berdua khawatir, antara yang mendengar atau yang berbicara, antara yang curhat atau yang dicurhati. Qala la takhaf innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan aku melihat. Gea itu pernah buat lagu bagus banget, dan liriknya adalah selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Padahal yang kita kira tidak ada yang mendengar, Allah udah lebih dulu mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku dengar, aku melihat. Bahkan ketika kita sholat pun kita dengan lantangnya mengatakan sami Allah liman hamidah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar. Atas apa yang membuat kita tidak menjadi hebat? Padahal kalau kita pengen cerita ke orang, orang juga punya permasalahan. Menyendiri itu nikmat, karena yang mendengar permasalahan kita bukan orang juga yang punya masalah. Karena ketika kita mencurhatkan tentang badai kita bukan lagi kepada mereka yang juga punya badai. Karena ketika kita ingin bercurhat lagi bukan kepada mereka yang juga butuh pundak untuk bersandar. Bukan mereka yang juga perlu didengar, tapi kepada yang maha mendengar, kepada yang maha melihat, kepada dia yang pantas untuk disandarkan. Inilah treatment daripada Ibunda Maryam. Bagaimana cara berdamai dengan badai. Maka setelah ini kita coba berikan beberapa waktu yang masih banyak sekali untuk teman-teman yang pengen menceritakan tentang badainya. Mungkin tidak saya tanggapi, agar teman-teman yang lain bisa tahu ternyata badai yang saya punya tidak sebesar teman-teman yang lain juga punya badai. Yang pengen cerita aja hidupin itu ya mampu lagi tanpa harus saya tanggapi. Dan itu lagi kiri kanan tuh deh. kita coba mendengarkan bagaimana sebenarnya situation dari kakak ini dan bagaimana cara dia menikmati badainya, dan bagaimana kemudian apakah badai kita tidak lebih besar daripada badainya. Apa? Nyanyiin dia ya, kalau lagu gaya tapi kecil aja. Nyanyiin apa lagu gaya tapi kecil aja. Lagu gaya tapi kecil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa. Sedikit cerita Ustadz. Saya dari SMP sampai sekarang itu udah nggak tinggal bareng sama orang tua. Ayah sama mama sama bapak itu di luar kota. Jadi masa-masa dimana yang harusnya sekolah ngejalani hidup sampai sekarang itu harusnya butuh dampingan gitu. Jadi ada satu momen yang mungkin ada beberapa kesalahan yang menurut saya udah selesaikan dengan baik, tapi ternyata
masih tetap salah di orang tua, kayak harusnya nggak kayak gitu, harusnya nggak kayak gini. Tapi saya ngerasa karena apa yang udah saya lakukan itu karena keputusan saya, karena saya ngerasa saya sendiri, jadi semuanya saya pikirkan sendiri, diputuskan sendiri, sampai akhirnya ternyata tetap salah juga di mata orang tua kayak gitu. Jadi sampai akhirnya mereka bilang, kenapa Asih bikin salah aja gitu. Sampai saya dengan keras hatinya saya bilang, apa yang aku buat sekarang itu ya udah benar. Harusnya mama sama bapak itu ada waktu aku lagi sekolah, waktu aku lagi melewati semuanya kayak gitu. Jadi kalau menurut mama bapak itu salah, yang salah itu mama sama bapak gitu. Kenapa aku yang salah? Karena aku udah buat keputusan kayak gini walaupun salah di mata mereka kayak gitu kan. Singkat ceritanya udah terbilang kan, ya mama mau bapak yang salah kayak gitu. Sekarang kondisi orang tua saya, mama itu lagi sakit Ustadz. Mohon doanya juga, mama lagi ngejalanin kemo keempatnya sebentar lagi. Pada waktu operasi pertama orang tua saya, setelah operasi kan dia masa pemulihan di bawah, kayak nggak sadar kan, tapi dia ngigo bilang ke adik saya dipanggil teteh di rumah, dia bilang, teteh kasihan ya gitu. Kebetulan saya anak kedua yang sendiri di Medan. Teteh kasihan, mama nyesel karena udah ninggalin teteh dari kecil gitu. Mama itu salah kali, memang itu semua salah mama gitu. Padahal itu di bawah alam sadarnya Ustaz. Sampai segitunya omongan saya ke orang tua kayak gitu, sampai di bawah alam sadarnya dia bicara kayak gitu. Jadi selama ini sampai akhirnya udah 3 kali kemo, terus tiba-tiba ngirim foto, rambutnya udah gugur, udah botak sekarang Ustaz. Dia bilang, mau cantik ya, kata dia kayak gitu. Ini style 2025 nih, katanya gitu. Saya cuma bilang, wah cantik kali mama, kayak gitu. Padahal di hati saya hancur Ustaz. Dengan satu kesalahan saya yang saya ucapkan, kalau selama ini mungkin karena keadaan saya menyalahkan orang tua. Sampai sekarang itu jadi satu kesalahan besar dan saya nggak berani ungkapin. Jadi ini mungkin bukan pertanyaan tapi masukan ke saya Ustadz, mohon masukannya. Gimana saya tidak terus menyalahkan diri saya, karena sekarang saya jadi nggak berani telepon mama karena takut saya jadi alasan beban pikiran dia. Karena ternyata kanker mama itu ada 29 kanker, yang 26-nya itu selnya aktif. Jadi saya takut ngerasa saya jadi beban pikirannya gitu Ustadz. Jadi dia sering bilang, kok teteh nggak pernah nelfon mama ya gitu. Saya bukan nggak mau, tapi saya nggak berani jadi beban pikirannya Ustadz. Jadi mungkin saya minta masukannya ke saya supaya saya juga nggak jadi ngerasa bersalah sama apa yang udah saya ucapkan. Saya rindu untuk saya Ustadz gitu, tapi saya nggak berani bilang. Mungkin itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu novel bagus banget yang nulisnya orang Sumatera, tapi orang Padang, bukan orang Medan. Judul novelnya Dompet Ayah Sepatu Ibu. Mungkin sebagian kita pernah baca novel itu. Penulisnya J.S. Khairun. Dia nulis satu buku, ada satu kutipan bagus banget, indah banget. Dia nulisnya, ibumu punya retak, ayahmu punya retak, dan kau sebagai anak juga punya retak. Semua orang membawa retaknya masing-masing, maka memaafkan adalah obat yang paling menenangkan. Kalau kamu belum bisa memaafkan, maka kamu orang yang pertama untuk meminta maaf. Bukan untuk kerendahan diri, tapi untuk menjaga agar tetap merasakan kewarasan hati.
orang yang minta maaf lebih dulu itu bukan orang yang hina, tapi adalah orang yang paling terhormat. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana ibu kita terbentuk sebelum kita ada, bagaimana ayah kita kemudian terbentuk sebelum kita dilahirkan. Kekerasan-kekerasan itu mungkin akan terbawa ketika kita dilahirkan. Tapi satu hal yang pasti, ibu kita itu cinta ketika kita dilahirkan. Dan cinta ayah itu tetap tumbuh seiring kita tumbuh. Dan mungkin karena saya juga punya permasalahan yang sama, untuk meminta maaf itu gengsi. Anak laki-laki itu sangat dekat dengan ibunya, tapi untuk ke ayah mungkin tidak. Maka di beberapa momen saya coba menyempatkan momen-momen itu. Setelah berpuasa masuk di Idul Fitri, momen yang paling pas, momen yang paling hangat, yang di hadapan kita ada opor, ada lontong. Momen yang paling indah ketika kita memakai baju berwarna putih untuk meminta maaf lebih dulu, bukan untuk menurunkan harga diri, tapi untuk tetap menjaga kewarasan hati. Karena memaafkan adalah obat yang paling menenangkan. Kalau ibu kita belum tahu salah kita di mana, seenggaknya kita dulu yang minta maaf. Kalau mungkin ibu kita belum juga minta maaf ke kita terhadap permasalahannya, setidaknya kita dulu yang lebih dulu meminta maaf. Karena pada dasarnya ilmu ini baru. Ayahmu baru pertama kali menjadi ayah, ibumu baru pertama kali menjadi ibu, dan kamu baru pertama kali menjadi anak. Meminta maaf duluan adalah seni untuk menjaga kewarasan hati, tidak dihantui setiap malam, tidak lagi merasuki otak kita di setiap menjelang tidur kita. Itu yang sering saya lakukan dengan jarak dengan ayah saya yang ya sedikit agak renggang. Gunakan momen-momen tepat untuk meminta maaf lebih dulu. Wallahu a'lam. Lanjut, ada yang mau ceritakan? Tapi dalam tanggapan, cerita aja. Riz, ganti lu Riz. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma. Saya adalah anak tunggal. Saya tidak punya kakak, tidak punya abang, tidak punya adik. Saya lahir sendiri. Ibu saya menikah dengan seorang duda yang sampai saat ini saya tidak pernah mengetahui keberadaan kakak tiri saya. Sejak dalam kandungan, ayah kandung saya melakukan KDRT terhadap ibu saya. Bahkan begitu saya dilahirkan, saya ingin dibuang oleh para kakak tiri saya. Waktu terus berjalan, ibu saya menikah kembali dengan seorang duda yang memiliki 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki. Selama ayah tiri saya masih hidup, hubungan keluarga kami berjalan dengan baik, hingga tibanya Allah memanggil ayah tiri saya. Mulai dari situ hubungan keluarga pun retak. Ibu mencari nafkah sendiri, sedangkan saya menjalani sekolah dan perkuliahan saya sendiri. Ibu berdiri dengan kaki dan menguatkan pundaknya sendiri untuk menghidupi saya, anak satu-satunya yang paling ia sayangi. Dan saya juga berdiri di kaki saya sendiri dengan menguatkan pundak saya sendiri untuk bisa menjadi kebanggaan bagi ia.
Waktu berjalan, membuat kedekatan saya dengan ibu saya memiliki jarak. Karena kami sibuk masing-masing, ibu sibuk dengan pekerjaannya, saya sibuk dengan sekolah dan perkuliahan saya. Dalam setiap masalah yang saya hadapi, baik itu dari sekolah, perkuliahan, karena kurangnya perhatian dan kasih sayang, apalagi anak perempuan yang seharusnya dekat dengan seorang ayahnya, tapi saya tidak pernah merasakan itu. Hingga pada masanya saya pernah buta. Saya pernah buta kasih sayang, sampai kenal dengan seorang laki-laki yang mungkin sudah ada di pikiran kalian. Saya pernah melakukan kesalahan. Ibu saya kecewa, dan saya seorang anak gadisnya yang tunggal ini juga merasa kecewa terhadap diri sendiri. Permintaan maaf itu belum pernah saya sampaikan kepadanya hingga detik ini. Waktu juga terus berjalan, membuat saya menjadi seseorang yang tertutup sekarang. Saya tidak pernah ingin menceritakan apapun yang saya alami terhadap kepada orang lain, kepada ibu saya, bahkan kepada teman dekat saya, bahkan kepada orang yang saya percaya. Karena hanya menganggap orang-orang itu tidak peduli dengan kita. Orang hanya kepo. Orang hanya ingin tahu apa sih cerita dia, apa sih sebenarnya kesedihan dia. Hingga saat ini usia saya menginjak hampir 21 tahun. Keegoisan itu mulai tumbuh. Saya selalu berantem dengan mama hampir setiap hari. Kerenggangan antara saya dan mama makin jauh. Bahkan untuk bertanya, "Kamu udah makan, Nak?" Saya jarang mendengar itu. Saat ini mama sakit. Hanya kau tak didengar. Padahal yang kita kira tidak ada yang mendengar. Allah udah lebih dulu mengatakan innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku dengar, aku melihat. Bahkan ketika kita sholat pun kita dengar lantang yang mengatakan sami Allah liman hamidah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mendengar. Atas apa yang membuat kita tidak menjadi hebat? Padahal kalau kita pengen cerita ke orang, orang juga punya permasalahan. Menyendiri itu nikmat. Karena yang mendengar permasalahan kita bukan orang juga yang punya masalah. Karena ketika kita mencurhatkan tentang badai kita bukan lagi kepada mereka yang juga punya badai. Buku sebesar itu loh rasa dosa yang kau lakukan. Jadi untuk para wanita yang ada di sini, tolong jaga diri kalian sebaik-baiknya. Jangan pernah berikan mahkota kalian kepada laki-laki yang belum menikahi kalian. Tolong dijaga martabat kalian sebaik-baiknya. Tolong kalian beri hormat
terhadap diri kalian sendiri dengan sebaik-baiknya juga. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, ada yang mau lagi? Cerita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul. Saya ibu dari 3 orang anak laki-laki semua. Saya menikah dari 2011, Ustaz. Ya. Entah ini mungkin belum seberapa dibanding yang lain. Masalah saya mungkin belum seberapa, dan ini juga mungkin aib, ya Ustaz. Cuman saya ingin mencurahkan di sini, ingin mencoba berdamai, ingin mencoba melanjutkan hidup saya. Singkat cerita Ustaz, rumah tangga saya, entah saya mau melihat berkahnya dari mana. Sampai suatu saat saya minta sama Allah agar semua yang tidak berkah di rumah tangga saya diambil semuanya, Ustaz. 4 kali saya diselingkuhi, mobil saya kebakaran. Saya yang harus menafkahi suami saya, anak-anak saya. Saya temani masa-masa suami saya menganggur, Ustaz. Karena saya ingin menikah itu sekali seumur hidup. Setelah suami saya dapat pekerjaan, di pemerintahan tadi ya, saya merasa udah terjamin. Saya mungkin akan sebentar lagi berhenti bekerja dan ngurus full anak-anak saya 3, karena mereka dari kecil tidak dalam asuhan saya, karena saya sibuk bekerja, Ustaz. Tapi setelah mobil saya kebakaran, suami saya ketahuan lagi selingkuh dan dia mengambil wanita yang masih SMA, Ustaz. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Meskipun berat karena anak saya laki-laki semua. Baru saya bercerai bulan September kemarin, Ustaz. Setelah pisah 1 tahun, karena saya ingin menenangkan diri setelah semua. Karena memang doa saya, mobil itu selalu dipakai maksiat, selalu mengantar jemput perempuannya. Saya minta hilangkan semua barang-barang yang memang membuat maksiat. Saya hanya ingin tenang. Ternyata Allah tunjukin semuanya di 2023, 2024. Saya lari ke Medan. Saya ingin menenangkan diri. Tapi setelah di sini saya dibukakan semuanya. Saya sadar semuanya. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai. Tapi tidak berhenti di bercerai itu aja, Ustaz. Karena saya tidak pernah bercerita keburukan
menjauhkan suami saya ke orang tua saya. Setelah mendengarnya orang tua saya, mama ya karena bapak saya udah meninggal, mama saya sakit-sakitan. Tapi di balik sakitnya terus menyalahkan saya, Ustaz. Karena saya tidak bisa sabar. Kenapa memilih untuk bercerai? Anak-anak sekarang jadi terpisah. Apa saya salah? Semuanya bilang saya bodoh. Semuanya bilang saya bodoh. Keluarga saya. Karena terlalu mempertahankan laki-laki. Tapi kenapa sekarang setelah laki-laki saya terjamin, saya memutuskan untuk bercerai? Padahal tunggu semuanya. Karena dia pekerjaannya kan mungkin udah ya di pemerintahan yang tadi ya, jadi aduh, bagaimana saya melanjutkan semuanya, Ustaz? Saya takut nanti anak-anak saya pun menyalahkan saya karena tidak mau bersabar, karena semuanya sekarang berantakan. Tapi saya juga tidak mau Ustaz dipoligami, karena dia juga harus bertanggung jawab sama anak yang sama perempuan yang dia hamili, Ustaz. Bagaimana saya memberi pengertian pada mama saya, Ustaz? Bukan saya tidak mau bersabar, tapi saya sakit, terus bersabar. Saya tidak kuat. Kenapa yang hancur saya sendirian, Ustaz? Rumah yang dulunya kami tempati, saya yang renovasi. Tapi sekarang ditempati dia sama istrinya. Saya yang harus menafkahi anak saya. Dia tidak pernah bertanggung jawab. Tapi saya tidak berani datang ke mantan suami saya. Saya tidak berani berbicara apa-apa, ya. Saya ingin menanyakan, saya terus introspeksi, takutnya memang dari saya ada salah selama berumah tangga. Tapi kenapa mereka selalu setelah membuat itu mereka terlihat bahagia, Ustaz, tapi saya hancur sendirian. Bagaimana saya melanjutkan kehidupannya, Ustaz? Saya takut tidak kuat.
bagaimana ikhlas ya Allah. Saya ingin ikhlas. Memang saya mengucap ikhlas, tapi dalam hati saya selalu sesat, selalu tidak ikhlas. Saya ingin ikhlas, Ustaz. Saya ingin keputusan saya itu menceraikan dia benar, tapi orang-orang sekitar saya selalu menyalahkan saya, menganggap saya bodoh. Dulu giliran pengangguran saya mempertahankan, sekarang setelah punya kerjaan yang tetap, kenapa menceraikan? Kenapa kalah dengan perempuan yang lebih muda? Kenapa saya tidak mempertahankan rumah tangga saya? Padahal anak udah 3, udah aja nanti juga pasti akan sadar. Tapi 12 tahun saya berumah tangga, terus-terusan saya disakiti, saya juga gak kuat, Ustaz. Bagaimana saya harus ikhlas, Ustaz, dan melanjutkan hidup saya? Terima kasih Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada kisah yang sama abang menghidupi istri ketika istrinya lagi susah, punya ladang yang luas, punya anak yang banyak, punya kendaraan yang mewah, ternak yang banyak, tapi kemudian semua tidak berkahan itu Allah ambil. Dan ini juga kisahnya disorot di dalam Al-Quran. Sampai di momen seorang ayah bernama Ayub itu mengalami sakitnya sampai dengan 60 tahun. Sakit kulit, semua kulitnya dimakan sama ulat. Sampai dia hanya mengatakan anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, apapun yang dimakan ulat dari tubuhku, ambil aja ya Allah, dagingnya ambil aja, tapi jangan jantungku ya Allah. Karena di jantungku adalah alat terakhir untuk tetap berzikir kepadamu. Karena kalau tidak ada jantung ya Allah, aku tidak berzikir kepadamu, aku tidak merasakan ketenangan. Sampai kemudian dia lalui sehari, ganti bulan, ganti tahun, 1 tahun, 2 tahun, sampai kemudian di 60 tahun Allah sembuhkan semua penyakit-penyakitnya. Allah angkat penyakitnya. Allah balikan semua keberkahannya. Allah tunjukkan mana yang berkah, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak. Semua episode yang dilakukan sama Nabi Ayub semuanya hilang. Istrinya datang lagi, anaknya datang lagi, ternaknya banyak lagi, kebunnya banyak lagi. Karena semua kebaikan itu yang kita lakukan hari ini adalah investasi. Mungkin kita tidak memarainya di dunia, tapi mungkin kita memarainya di surga. Mungkin surga terlalu jahat buat ibunya, bisa jadi pintu surga dibuka seluas-luasnya karena sudah ridho hidupi suami, sudah ridho merawat 3 anak. Mungkin dunia tidak pantas untuk seorang ibu yang begitu baik, tapi bisa jadi surga adalah tempat yang tepat untuk orang yang luas sekali ridhonya, orang yang sabarnya lebih daripada sabar manusia. Saya jamin saya mungkin tidak sampai di ridho seperti itu.
tidak sampai disambat seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah kuatkan pundaknya, Allah tambah kesabarannya, Allah berikan banyak keriduannya, Allah datangkan episode-episode indah seperti episode Nabi Ayub alaihissalatu wassalam. Amin amin Allahumma. Lanjut. Secara aku banget. Yang lagi-lagi tidak bercerita. Sorry. Mas kopi dulu. Nanti foto sama saya, Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya, saya anak sulung dari adik-adik saya. Awalnya saya sudah berdamai dengan badai saya Ustaz, tapi setelah apa yang sudah terjadi dengan saya kembali, saya lebih memilih dendam atas kelakuan papa saya. Jadi pada umur saya 3 tahun, papa mama saya bercerai dan papa saya memilih untuk pergi dan meninggalkan saya dengan adik-adik saya tanpa nafkah darinya sampai saya SMA sekarang umur 19 tahun. Terakhir kali saya kontekan sama dia tuh bulan lalu, dan terakhir kali dia bilang ke saya, dia marah sama saya karena dia bilang saya kenapa tidak pernah menelpon dia lagi atau semacamnya. Dan saya bilang kepada dia, Papa kenapa ngomongnya kayak gitu? Kenapa selalu kakak duluan yang berusaha untuk ngabari duluan? Kenapa selalu kakak yang selalu cari perhatian duluan sama papa dibandingkan anak-anak diri papa? Jadi saya cuma pengen pencerahannya atas dendam saya terhadap ayah saya sendiri. Apakah saya salah atas dendam saya yang sudah saya tanam selama 16 tahun ini Ustaz? Saya berusaha berdamai tapi nggak bisa karena kelakuan dia terhadap saya dan ibu saya itu sangat menyakitkan. Mungkin segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya tuh sedikit meyakini praduga saya nanti di 10-20 tahun lagi di Indonesia itu tidak ada lagi istilah fatherless, karena kebanyakan yang merasakan stay parent itu seorang Gen Z, anak-anak Gen Z yang dia udah tahu nggak ada sebegitu nggak enaknya rasa keluarga yang stay parent, maka dia coba merubah keluarga yang stay parent itu meskipun tidak dimulai dari ibunya, tapi dia bisa memastikan nanti anak keturunan saya akan merasakan keluarga yang cemara, keluarga yang harmoni. Wahsy itu dimaafkan sama Rasulullah, orang yang pernah membunuh aman Rasulullah, orang yang pernah membunuh orang yang begitu Rasulullah cintai. Tapi karena permasalahan hati Rasulullah itu ketika udah diobati dan takutnya hati itu, luka itu timbul kembali ketika melihat Wahsy, akhirnya setelah Rasulullah memaafkan Wahsy, Rasulullah tidak lagi ingin melihat Wahsy. Ini contoh yang bisa dipakai, teladan yang bisa dipakai, karena hati kita terlalu mahal. Ketika sudah sembuh, diungkit lagi penyakitnya sama hal yang membuat sakit itu ada. Coba setelah kamu memaafkan ayah kamu betul maafkan sebagaimana kamu mengatakan kamu sudah memaafkan ayah kamu. Jangan lagi melihat
ayah kamu, karena begitu sakit ketika melihat ayah kamu lagi. Takutnya maaf yang sudah kamu untai kemarin tidak jadi maaf lagi. Maafkan hari ini, lepaskan. Wahsy itu adalah orang yang paling rugi. Hidup sezaman dengan Rasulullah, di gang-gang sempit dia cuma bisa melihat Rasulullah dari kejauhan. Senyum ketika melihat Rasulullah bercanda sama sahabat yang lain. Wahsy itu orang paling rugi. Sahabat satu-satunya yang hidup di zaman Rasul, yang diakui menjadi orang sahabat, tapi kemudian bukan dia tidak ingin melihat Rasulullah, tapi Rasulullah yang belum mau melihat Wahsy karena permasalahan hati Rasulullah. Yang Rasulullah udah jauh-jauh sembuhkan, yang Rasulullah udah bertahun-tahun sembuhkan. Takutnya ketika melihat lagi wajah Wahsy, sakit itu timbul kembali. Allah. Tapi setelah ini kita tahu, kalau kamu nggak sesuka itu sama strict parent, keluarga yang keras, maka pastikan dari rahim kamu, dari ayah, dari anak-anakmu akan menjadi keluarga yang cemara ke depannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya. Jadi saya seorang single mom. Awalnya itu saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Sampai akhirnya ada di satu momen saya berdebat sama mantan, dan saya lagi gendong anak nih umur 9 bulan. Anak saya cewek. Di situ berdebat, terus anak saya nangis. Malamnya selesai berdebat, anak saya tidak ingin melihat papanya di umur yang masih 9 bulan. Di situ dia menunjukkan reaksinya bahwa sama mamanya sudah terlalu sakit. Saya pikir, oh ini hanya malam ini, mungkin besok anak saya masih mau sama papanya. Ternyata sampai besoknya juga dia gak mau. Dan disitulah saya memutuskan untuk berpisah. Saya merasa bersalah, Ustaz. Saya merasa bersalah memilih berpisah. Karena anak saya bijak, dia bijak membuat saya yakin untuk berpisah. Sekecil itu dia menunjukkan sikap dewasanya. Mama udah terlalu sakit, jangan dipaksa, Ma. Saya masih merasa berhutang sama anak saya sampai sekarang, Ustaz. Tapi walaupun sesakit itu, tidak usah diceritakannya karena panjang banget. Saya masih berusaha mempertemukan anak saya dengan papanya. Saya masih kayak, nah itu papa, nah saya masih main ke rumah mantan mertua saya. Walaupun kadang di situ saya pas main, energi saya terkuras. Rasa sakit saya tuh kayak saya ilangin lah demi anak gitu. Allah, ini sekarang bukan tentang saya tapi tentang anak saya perempuan. Saya berharap bisa mencontoh kayak Rahel Kaynya, yang dimana mereka walaupun berpisah anak tetap mendapatkan peran orang tua. Tapi ternyata mungkin mantan saya tidak sebaik itu pola pikirnya. Jadi di sini seakan-akan hanya saya yang berusaha untuk mendekatkan anak dengan dia, tapi dia tidak ada usaha. Lebih kurang setahun saya bolak-balik ke rumah mantan mertua gitu kan, Ustaz. Agar anak saya tetap mendapatkan peran ayah, tapi tidak ada perubahan juga. Sampai sekarang anak saya tidak suka pada ayahnya atau tidak ingin gitu ya, tidak dekat lah gitu. Sampai kan tahun ini saya memutuskan untuk tidak lagi ke sana karena tidak ada perubahan di anak saya tadi. Tapi dia tetap melanjutkan hidupnya dengan bahagia gitu. Bahkan dia sempat memposting dia dengan wanita baru. Padahal sebelumnya sebelum dia memposting saya sudah bilang gitu kan. Kalau misalnya punya cewek bang, nggak apa-apa, kenalin ke anaknya, dekatin nggak apa-apa. Saking saya ngerasa bersalah nih sama anak, dia tetap dapat peran papanya gitu. Demi nyelamatin saya, anak saya rela gitu nggak dapat peran papa. Mungkin segitu dulu. Dari tadi kan banyaknya yang cerita anak yang orang tuanya udah bisa. Saya kadang kebayang apakah anak saya dewasa nanti seperti ini. Saya takut juga, Ustaz. Tidak ada yang ingin berpisah kan, Ustaz, tapi memang udah komplikasi banget lah permasalahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Lagi-lagi ternyata
Yang paling menyakitkan dari perpisahan itu bukan ibu, bukan ayah, tapi anak. An-nafsu la tatruku syai'an illa bisyai'in. Satu hal yang pasti, orang Arab itu selalu meyakini ketika adanya perpisahan, an-nafsu la tatruku syai'an illa bisyai'in. Jiwa itu tidak akan meninggalkan jiwa yang lain kecuali nanti akan ada jiwa yang mengganti jauh lebih baik daripada jiwa sebelumnya. Karena al-mar'u ala dini khalili. Jiwa itu seperti burung, dia terbang dengan yang sejenis dengan dia bisa bertanggar di pohon dengan yang sejenis dengan dia, bersarang dengan yang sejenis sama dia. Mungkin tidak seperti rayapelnya, tapi seperti Desta dan Natasha Rizky ke depannya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah. Saya berlima bersaudara perempuan semua dan udah meninggal satu di tahun kemarin bulan 2. Kakak saya seorang hafiz yang meninggal. Dulu keluarga kami sangat cemara, Ustaz. Ayah, mami. Tapi kenapa ya? Laki-laki ketika sudah mendapatkan harta yang lebih banyak melupakan wanitanya. Kakak saya meninggal gara-gara selingkuhannya ayah saya. Mama saya sudah menikah dengan ayah saya selama 25 tahun. Dari ayah saya belum punya apa-apa sampai ayah saya bisa punya segalanya sampai sekarang. Saya suka sedih, Ustaz, lihat mama saya yang tiap malam nangis tanpa harus cerita ke anak-anaknya. Saya sedang berada di posisi antara saya harus melakukan ini atau tidak. Saya pernah bertanya ke ayah saya, kenapa ayah saya memilih perselingkuhan dengan mama saya. Dulu waktu saya kecil, sekitar umur 7 tahun sampai sekarang, saya menjadi beban amarah ayah saya. Ketika ayah saya marah, saya menjadi beban tempat dia untuk pukul saya, mencambuk saya, bahkan pernah juga untuk disiram di kamar mandi. Ayah saya seorang temperamental, tapi saya sayang banget sama ayah saya. Waktu itu mama dan ayah saya lagi berbicara. Mama saya hanya ingin meminta bukti bahwasanya ayah saya sudah menikah. Tapi ayah saya malah menalakkan mama saya di tahap 3 perceraian. Padahal waktu itu mama saya gak pernah sama sekali meminta cerai sama ayah saya. Walaupun kadang ayah saya di rumah pulang kerja tidak membawa uang atau tidak menafkahi kami, mama saya tetap bisa untuk berbuat baik kepada ayah saya. Sampai pada akhirnya kakak saya yang nomor 2 yang baru aja meninggal sudah mengetahui hal ini dari lama, tapi kakak saya diam. Hingga pada akhirnya ketika kakak saya sakaratul maut, sebelum di harinya, kakak saya bilang ke mama saya, "Mama jangan sedih ya, Mama itu wanita surga. Ayah tuh gak pantas untuk Mami." Kakak saya sampai bilang, "Ini di belakang aku." Kayak ada seorang malaikat yang bilang ke aku, "Mami, kau tuh wanita surga." Dia tidak pernah sedikit pun melawan kepada ayah kamu.
Sampai pada akhirnya kakak saya memberikan sebuah doa untuk melindungi rumah kami. Dan pada besok harinya di jam 10 kakak saya meninggal. Meninggalnya cantik banget, kayak orang tidur, tapi gak sadar kalau kakak saya meninggal. Hingga pada akhirnya ayah saya datang. Ayah saya sudah berjanji ke mama saya, bahkan di depan makam kakak saya, untuk jagain mama saya. Tapi pada akhirnya ayah saya berulah lagi. Ayah saya selingkuh lagi. Ayah saya mungkin udah lebih ya dari 10 kali selingkuhin mami saya. Bahkan sering ada cekin, saya tahu, tapi saya nggak pernah cerita ke ibu saya. Karena kalau saya cerita pasti dia sakit banget. Saya tahu ayah saya sudah berselingkuh lama itu sebelum umur saya 17 tahun. Bayangin gimana anak umur di bawah 17 tahun udah tahu ayahnya kayak gitu. Hingga pada akhirnya mami saya bilang ke ayah saya. Tapi ayah saya dengan enggannya sudah gak mau memasuki rumah itu lagi. Padahal jangankan datang, melihat aja pun enggak. Tapi ayah saya ingin diperhatiin, ingin ditanyain kabar, udah makan atau belum. Kami sebagai anak tetap menjalani peran kami. Tapi ayah saya tetap tidak berubah. Saya sedihnya kenapa harus kakak saya yang nomor 2 itu yang harus meninggal. Kenapa Allah tuh gak ambil saya aja gitu? Kenapa Allah ambil orang baik terlebih dahulu? Sebelum saya bisa mengaji, kakak saya yang ngajarin saya Ustaz. Mami saya juga orang yang sangat sabar, perhatian. Tapi saya meski bingung, kenapa ya ayah saya kayak gini. Bahkan di waktu kami mendoakan kakak saya 1 tahun kematian kakak saya, ayah saya bahkan tidak datang dengan alasan tidak ingin menemui mami kami dan tidak ingin memasuki rumah itu. Jadi setidaknya dia berpikir itu anaknya. Bayangin gimana perasaannya hancur mami saya. Bahkan kemarin sempat mami saya bilang ke ayah saya, kalau nggak berubah kayak gini, nanti pasti ada dapat azab dari Tuhan. Besok seminggu setelah itu ayah saya kecelakaan dari motor. Tapi tetap ayah saya tidak berubah. Saya cuma ingin ayah saya berubah gitu Ustaz. Saya sayang banget sama ayah saya. Bahkan saya sering bertengkar sama mama saya. Bilang, ngapain ingat ayah lagi? Ya udah gak ingat kita lagi. Tapi saya gak bisa Ustaz. Saya berusaha untuk membenci ayah saya tidak bisa. Karena saya menyadari kalau gak ada dia, saya gak ada di dunia ini. Tapi kalau saya lihat penderitaan mami saya suka sedih sekali Ustaz. Mami saya sering ngelamun, suka nangis di malam hari. 25 tahun loh pernikahannya. Ditambah lagi ayah saya selingkuh 10 kali. Dari ayah saya gak punya apa-apa sampai punya segalanya, punya mobil. Bahkan ayah saya sekarang udah nafkahin kami. Saya sebagai kakak kadang suka kasihan sama adik saya. Apa yang harus saya buat sekarang gitu?
Saya benar-benar berharap sekali Ustaz, ayah saya bisa berubah. Setidaknya walaupun tidak mencintai, mami saya setidaknya ingat anaknya. Ditambah lagi saya kehilangan kakak saya. Ditambah lagi mami saya setiap malam dia selalu mengigau. Kenapa ya Tuhan? Kenapa Engkau ambil anak saya? Kenapa enggak nyawaku aja yang Engkau ambil? Kenapa harus anakku yang Engkau ambil? Di KDRT, diselingkuhi. Mami saya wanita kuat. Saya juga mau bilang sama perempuan-perempuan di sini, kalian wanita kuat. Saya sampai mikir kalau nanti saya nikah, ayah saya mau datang nggak ya di pernikahan saya? Ayah saya kira-kira kasih restu nggak ya di pernikahan saya? Saya sempat tanya ke ayah saya, dia pernah bilang kayak gini sama saya. Ya nggak tahu lah, lihat nanti. Emang kalau aku datang, emang mau jadinya apa? Jadi wanita itu susah ya Ustaz. Capek, tapi harus kuat sama keadaan. Bisa nggak kami para wanita dapetin seorang pria itu yang benar-benar menyayangi kami itu bukan hanya pakai otak tapi pakai hati. Ingat dia ada Tuhan, ada Allah. Ditambah lagi saya dengar cerita ibu tadi yang di atas yang diselingkuhin, sama hal kejadiannya kayak mami saya. Mobil juga kebakar, motor juga kebakar. Tadi saya mau ajak mami saya ke sini, tapi saya rasa nanti dia nggak sanggup. Sampai pada akhirnya, sampai sekarang pun ayah saya melepaskan tanggung jawabnya, tidak menafkahi kami, tidak melihat anak-anaknya. Sampai sekarang kami harus kuliah bayar sendiri, perumahan bayar sendiri, bahkan untuk rumah pun kami nyewa. Ayah saya meninggalkan kami tanpa kami diberikan apapun seperti rumah atau apapun, tidak. Saya sedih banget Ustaz. Kenapa harus kakak saya gitu yang harus Tuhan? Kakak saya meninggal. Sebenarnya percaya atau tidak percaya, kakak saya meninggal karena ilmu hitam yang dilakukan oleh selingkuhannya. Kakak saya sudah menanggung hal itu selama 1 tahun. Dari dia gemuk sampai dia kurus banget. Bahkan pada saat dia meninggal, kuburan itu sangat harum sekali Ustaz. Karena kakak saya, anaknya menghafal Quran, tidak pernah melawan, selalu sabar. Tapi kenapa ya Allah tuh harus ambil kakak saya gitu? Kenapa Allah gak ambil saya aja gitu Ustaz? Sedih sekali rasanya kehilangan orang yang kita sayang, apalagi kehilangan juga seorang ayah. Saya harap ayah saya bisa berubah, bisa cepat sadar, Allah bisa kasih hidayah. Dan untuk perempuan-perempuan yang di sini, semangat kalian kuat. Kita perempuan kuat, insya Allah jaminannya surga. Kakak saya 3 dia menerapkan hal di dalam hidupnya. Kalau kamu ingin bahagia, 3 ini harus kamu terapkan: sabar,
berdoa dan ikhlas. Dari itu saya belajar dari kakak saya sabar, saya ikhlas dan berdoa. Insya Allah, Allah kasih akan lebih bahagia yang lebih-lebih dari yang kita rasakan saat ini. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Inilah kalau kita jalan-jalan di taman bunga, maka bunga yang paling cepat kita petik, yang paling dulu kita petik adalah bunga yang sudah merah warnanya, bunga yang sudah wangi harumnya, bunga yang sudah segar sekali kelihatannya, bunga yang sudah dipenuhi dengan rezekinya. Itulah kakakmu yang sudah sampai pada rezekinya, yang paling kandung daripada adik-adiknya, yang paling indah warnanya daripada adik-adiknya. Kenapa belum kamu? Kenapa tidak kamu? Karena kakak kamu yang lebih indah untuk dipetik. Dan tujuan kamu selanjutnya adalah jadi lebih indah daripada kakakmu, jadi lebih ranum daripada kakakmu, karena itu adalah contoh untuk adik-adik kamu atau kakak kamu ke depannya. Nah teman-teman semuanya, inilah episode berdamai dengan badai, karena semua kita membawa badai kita masing-masing. Kita kira badai kita yang paling besar, ternyata tidak. Ada yang lebih besar badai daripada kita, tapi tidak seberisik kita. Inilah episode pertama, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di berdamai dengan badai di episode kedua nanti. Dengan ada kita sekali bacakan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, makasih banyak teman-teman semua di Kota Medan. Mudah-mudahan pengalaman kali ini pengalaman baru juga ya kita buat di sini. Kadang-kadang merasa nggak cocok kalau misi di depan dengan permasalahan teman-teman yang jauh lebih besar daripada permasalahan saya cuma tahu tiap hari. Yang sejatinya Ibu dan Maryam adalah kalian sendiri. Semua orang punya badai, dan badai orang lebih besar pada badai kita, tapi tidak seberisik kita. Jadi stop, jangan egois. Jangan menyangka badai kita lebih besar daripada badai orang lain. Terima kasih banyak. Saya Agam Faros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Agam. Ya teman-teman yang maaf yang belum kejawab, boleh juga saya bawa ada satu kotak ya. Kotak itu isinya ayat-ayat Quran yang sesuai dengan feel yang kamu rasakan. Ada marah, ada sedih, ada takut. Nah teman-teman, semua dikit banget kayaknya itu yang udah saya artikan se-genzi-genzinya terjemahan Quran. Sama ada planner Ramadan juga ya. Kalau mau Ramadan kita bareng, kita bisa bareng 30 hari gitu. Makasih banyak teman-teman semuanya. Tepuk tangan buat kita sekali lagi. Karena ini episode kedua, jadi saran kita dua. Yuk, nanti deh semua. Peluk teman sebelahnya teman-teman. Peluk teman sebelahnya. Bentar. Lagi dia harus cerita sekali ini. Kalau saya bilang, habis ini kita video ya. 1, 2. Kalau saya bilang ikhlas dengan Bentar, Jen. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Kalau saya bilang berdamai dengan badai, teman-teman bilang insya Allah ikhlas, bisa? Oke. Jadi kalau saya bilang berdamai dengan badai, insya Allah ikhlas, bisa ya? Insya Allah ikhlas. Oke. Bentar. Tunggu. Boleh contohkan? Ya. Episode 2. Tunggu. 1,
1, 2. Oke. Boleh, kita sebelah sana. Oke, 1, 2. Lagi 1, 2.